Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kisah selanjutnya ditulis oleh Simple Man, Emah Layat. Datar Kahuripan membacakannya. Ini dia kisah selengkapnya. Riuh suara motor dan angkot bersahut-sahutan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru, dua lelaki paruh baya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka sangat khawatir. "Janco," sahut salah seorang dari mereka. "Bisa terlambat ini." Lelaki yang satunya menoleh. Ia mengkerutkan dahi menatap kawannya. "Kamu kira cuma kamu seorang yang khawatir? Lari saja yuk, gak sempat ini kalau kita nungguin begini." Mereka sepakat, lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun. Berjibaku dengan orang lalu lalang, mereka abaikan keringat di dahi menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Bodoh kamu Gus, kalau besok ada urusan seharusnya gak kamu ajak aku main gaple." Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu tertawa sembari menghela napas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Alah, yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak," ucap Agus gemas. Ia jitak kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya seperjalanan. Sebelumnya Agus dan Ruslan setuju daripada nganggur lebih baik mereka ikut kawan meski hanya sebagai kuli bantuan. Tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah, tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju jauh meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini, namun ia hanya melihat orang lalu lalang, tidak ada tanda kawan mereka. "Sialan anak ini, dibela-belain jauh, nggak dijemput." Agus mengangguk setuju, lantas ia duduk mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantung celana. Hidupnya sulit, sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Jadi kuli terdengar masuk akal baginya, seenggaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya, jadi daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama terdengar suara teriakan familiar. Ia datang. "Ayo jalan." Agus dan Ruslan mengikuti. "Naik apa kita?" ucap Ruslan. "Naik bis lah, ini tempatnya masih jauh soalnya." Agus tidak banyak komentar. Ia sudah diberitahu kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan. Di sepanjang perjalanan Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Kocok, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan Kocok tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan
tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. Gratis lah, kata Koco. Masa kalian sudah susah masih dimintai duit untuk tinggal? Santai saja. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir, buang air saja bayar. Tinggal di rumah orang masa gratis? Kalau gak rumah setan ya rumah orang gak waras. Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang kenapa, Mas? Tanya Agus. Gak tahu saya, kata Koco. Istrinya melahirkan katanya. Koco mengangkat bahu tanpa sadar. Bus memasuki daerah yang semakin malam semakin sepi dan sunyi. Agus masih tidak yakin. Yang lainnya pada kemana? Pulang juga. Gak kerasan, tutur Koco dan kemudian ia berdiri. Sudah sampai. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja, tak ada yang aneh. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa, Koco mengatakan, rumah yang nanti akan kalian tinggali lurus saja ya, gak perlu belok-belok, mudah kok posisinya, sahut Koco. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung sebelum bersama mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak, gelap tentu saja. Ruslan mengikuti di belakangnya. Tidak ada bedanya sama dengan jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing suasana itu membuat mereka merinding. Edan, si Koco, umpat Ruslan. Agus setuju saat mereka sampai di ujung jalan. Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana sini tidak ada jalan lagi. Lelah bila harus kembali, Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak berapa lama Ruslan pun mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak, tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka, semua rumah yang ada di balik kebun jati, rumah kayu berdiri sendiri dengan patromak yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. Gus, rumah setan pasti, Gus, ucap Ruslan. Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau nggak rumah setan? Agus menimpali, tapi ia tetap mendekati di pintu rumah. Tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin sampai dari dalam. Dari dalam muncul si pemilik rumah. Sudah datang ya, silahkan. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus, sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun Agus mengatakannya secara tiba-tiba. Saya mencium lemah layat dari makanan itu. Si wanita menoleh menatap Agus. Ia tersenyum mengangguk. Sebelum pergi, Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. Gak usah dimakan, Rus, biarin saja, ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. Perasaanku tadi nggak ada rumah loh di situ. Rumah demit, kata Agus tertawa membuat Ruslan kesal. Goblok, sahut Ruslan. Aku tahu kamu dulu juga suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya. Itu kayak kamu nantangi dia.
sahut Ruslan khawatir. Iya Rus, paham aku. Aku cuma mau lihat reaksinya. Ini makanannya gimana? Biarin saja, besok juga udah dimakan ulat. Agus menutup tirai jendela. Berarti rumah ini memang gak beres ya? Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Bukan rumahnya yang gak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres. Tanah, sahut Ruslan. Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal. Agus berdiri. Ia berkeliling rumah. Sebenarnya daripada rumah tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan, namun rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi itu Gundik Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? Iya, Agus mengangguk. Kelihatan dari aroma dan cara ia berjalan, kelihatan sekali dia Gundik Colo. Ruslan geleng-geleng kepala. Serem juga ini tempat. Pergi nggak kita ini? Sahut Ruslan. Gak usah. Yang penting hati-hati saja sama tuh perempuan. Batin Agus, matanya melihat di sudut dapur. Lihat apa? Pocongan. Matamu, kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. Ada berapa? Agus menatap Ruslan. Masih 7 sih, Rus. Kayaknya nanti malam keluar semua. Agus pun menutup pintu dapur. Biarinlah. Agus melipir ke kamar diikuti Ruslan. Masuk, umpatnya berkali-kali. Sementara itu, malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tempat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. Sialan kamu Gus, gara-gara mulutmu semalaman gak tidur aku, sahut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Kocok yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya mengembang. Yang nyuruh kamu gak tidur itu siapa? Sahut Agus cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk pun langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. Busuk, ucap Agus. Ya sudah, kesiangan kita. Agus dan Ruslan melangkah keluar. Tepat di depan rumah, tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk mengucap, "Monggo." Agus ikut menunduk kemudian melewatinya. Ruslan yang sedari tadi memperhatikan melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya perempuan itu tersenyum, namun Agus tidak tahu akan hal itu. Gus, orang tadi senyum loh lihat kamu, gak takut? Suka kali sama aku, sahut Agus tertawa-tawa. Gak takut kamu disukai yang seperti itu? Enggak lah, bagaimanapun ia masih manusia kok. Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati, sampailah mereka di jalan setapak menuruni jalan utama. Sebelum melihat Kocok dan semua teman-temannya, Agus dan Ruslan bertegur sapa sebelum memulai pekerjaannya. Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong sampai Gundik Colo. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Hari mulai petang, Agus dan Ruslan kembali. Manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian.
Kalian yang tinggal di rumah Lastri? Iya, kata Agus. Kalian sudah tahu ada apa di sana? Ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. Iya bapak, saya tahu, sahut Agus. Yo wes, jangan sembrono Yuli. Si lelaki tua pergi melewati Agus. Dari jauh siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya, manakala saat Agus melihatnya, perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya berpandangan lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. Aneh gak sih, kata Ruslan, perempuan itu kayak cari masalah sama kita. Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu, ia tidak lagi melihat makanan di atas meja, semua sudah dibersihkan. Aku mandi dulu ya, kata Agus. Ia menuju dapur, di belakangnya ada pintu lagi, di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras rokok yang ia rampas dari Kocok. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik, ia tidak salah lagi, yang mengintip itu adalah pocong. Jancu, ucap Ruslan melipir masuk ke rumah menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru selesai, ia melihat Ruslan, rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. Pocongan ya, kata Agus sembari mengeringkan rambutnya. Itu di kamar mandi ada 2. Ruslan mengikuti Agus. Pindah aja yuk Gus, gak tenang aku. Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela, matanya seperti tengah mengawasi. Gini Rus, kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini. Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau enggak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal tapi belum dibersihkan ya. Dikira aku nggak tahu ngebersihan tanah kayak gini sih gak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ilmu kayak kamu gak bakal mau bersihinnya kan, kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. Tahu aku maksudmu Rus, kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran yang punya siapa ya, aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu Ruslan menyadarinya. Cuk, kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. Kamu mau mencuri sesuatu yang ada di rumah itu kan? Gila kau, itu perempuan gak sembarangan ya, cari mati kamu. Ruslan tak sanggup bicara lagi. Bukan aku, tapi kita. Matamu Gus, kamu aja pantas dari awal sudah dikasih sesuatu yang gak masuk akal sama yang punya rumah. Alah, Agus tertawa. Gak lah, aku yuk gak gendeng. Aku juga gak segila itu. Aku itu cuma penasaran saja, kerjaan itu perempuan jagain apa, atau seenggaknya ngapain dia. Kalau pocongan ya di belakang kamu kan cuma bisa ngeliatin kita, gak bakalan ngapa-ngapain. Nah masalahnya tuh perempuan juga ngawasin kita, pasti ada sesuatu, sahut Agus. Ruslan diam lalu bertanya, Gus boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang tanah tumbal, kalau dijaga pocong tanahnya ditanami kain kapan dari orang yang meninggal. Apakah itu betul? Agus mengangguk. Dan kain kapan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon. Apa itu betul? Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kapan yang ditanam di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tanpa berpikir. 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocongan di sini Gus.
Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan berdiri, ia menyesap rokok, tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Aku kok jadi penasaran juga apa yang disembunyikan di sana. Mau lihat nggak? Sahut Agus. Oke. Agus membuka pintu diikuti Ruslan. Loh. Kok sekarang? Gak nanti lebih malam toh? Agus tetap berjalan, Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu, Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum mengangguk lalu berujar lirih. Silahkan masuk, Mas. Agus melangkah masuk, Ruslan mengikuti di belakangnya. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih, saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok, ucap Ruslan. Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam, ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar, bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbak, tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi, tangannya begitu telaten termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara, ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam, keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara, ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan, kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman, Rus, diminum saja. Ruslan pun merasa canggung, ia tidak mengerti perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka, matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja, tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih suguhannya, saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri, perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh, ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu, seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi ketika tiba-tiba Ruslan tercekat di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi, ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu, ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana perempuan itu masih berdiri di pintu. Ada apa Agus sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong, matanya benar-benar kosong karena telah menunggu. Agus menjawab. Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian Agus seperti baru sadar. Pergi yuk, Ruslan heran. Agus masuk ke kamar memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus bertanya dengan kesal. Ada apa sih sebenarnya? Kamu tadi lo gak apa-apa, apa karena kopi? Agus menggeleng. Kopinya gak apa-apa Rus, tapi... Agus menelan ludah seperti lidahnya keluh. Kamu sih bodoh, ngapain nyemperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang. Ruslan menatap Agus kesal. Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan. Sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya Rus, kata Agus. Ini adalah tanah tumbal.
Kamu dengar sendiri kan gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu. Dia ngancam itu sebenarnya satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu. Kalau kamu niat buruk ke Tanah Tumba, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datangin dia langsung, tanya Ruslan. Iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu. Terus dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan. Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. Dia perempuan yang gila, Rus. Aku mencium aroma darah di sana. Darah apaan? Darah pocong kali yang kita lihat tadi, sahut Ruslan. Tidak, sahut Agus. Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya? Agus tampak berpikir. Darah yang bau amis sekali. Darah perjanjian. Agus langsung sadar. Perjanjian. Tumbal maksudmu pocong tadi? Ruslan masih bingung. Goblok kamu ya, Rus. Tumbal itu nggak harus manusia, kata Agus mulai kacau. Tanah tumbal itu maksudku, tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal binatang. Orang dulu terutama mereka yang punya nama menggunakan bermacam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk menakut-nakuti saja, sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang, merah, dan putih. Semua itu bisa jadi tumbal, asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah, tapi saat aku masuk ke rumah itu, ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang gak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu menyengat sekali sampai membuatku ketakutan. Ini nggak biasa, ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang hitam. Hancurlah, sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok, 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 tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. Makanannya tadi belum dimakan, Mas. Lastri melirik. Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar, jadi nggak ada lemah layaknya. Agus hanya mengangguk sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. Saya tunggu jawabannya ya, Mas. Mbak Lastri pergi. Bersambung.